Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Junaidi. Saya sebagai Ketua PDSI Jawa Barat. Sekarang saya ada di Desa Mekarwangi, tepatnya di Kampung Marga atau Marga Mulya. Kebetulan saya sekarang lagi dengan Abah Soma dan Pak RW serta Bapak Pemuda. Kami di sini karena wilayah Desa Mekarsari itu bagian dari dampingan PDSI Jawa Barat, dan di wilayah Desa Mekarwangi ini kebetulan ada wilayah yang memang masuk ke dalam kawasan hutan, yaitu ada pemukiman warga yang kemarin sudah dilakukan pemetaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya. Nah, setelah ada verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, itu memang saat ini masyarakat membutuhkan informasi yang valid sudah sejauh mana dan bagaimana proses yang sudah saat ini berjalan. Nah, kebetulan saya sekarang lagi dengan Abah Soma dan Pak RW, yang mana beliau ini adalah saksi sejarah bagaimana proses usulan pemukiman dari tahun 42 ini sampai sekarang 2024 itu belum sepenuhnya, masih harap-harap cemas oleh masyarakat pemukiman mereka yang ada di kawasan. Walaupun kemarin sudah dilakukan validasi atau verifikasi melalui PPTKH. Nah, saya akan ngobrol sedikit dengan Mbak Soma dan nanti dengan Pak RW. Apakah benar, Mbak, usulan dulu pemukiman dalam kawasan ini dari tahun 42? Iya, Mbak. Kalau setahu saya dulu, Bah, ada Pak Haji ya, cuman udah almarhum beliau. Pak Haji Amar. Ya. Pak Haji Amar dulu sebagai pemohon perintis pertama untuk bagaimana supaya hak legal masyarakat ini diberikan oleh negara kepada masyarakat yang sekarang bermukim di kawasan hutan yang sudah menjadi pemukiman. Itu dari tahun 42, Pak. Dari tahun 42. Nah, sudah kemana saja, Pak, selama ini perjuangan? Upami di Kuningakan, Pak, memang seueur pisan dikawit tahun 42 dugi ka ayeuna Terakhir kemarin ya. dugi ka terakhir anu didugikeun ku para generasi anu berjuang dugi ka ayeuna. Nah, memang abdi upami ngaraos jenuh teh mah, Pak, terus ngaraos jenuh di tahun 42 ngawitan pangentannya pun lanceuk Bapak Haji Amar almarhum malih dugi ka aya paripaos, Pak, atas notar judul notar ngaler gitu. Notar ngetar bulon gitu. Asa protes kumaha gitu mempertahankan ieu lahan anu di Iman. Dan cerah-cerahan abdi ngamohon pemerintah desa ke pemerintah dugi ka kecamatan malih dugi ka kabupaten oge aya panginten tetesan-tetesan di kabupaten sakumaha anu parantos diuningekeun dina dokumen anu parantos di
dilajengkeun panginten ku para generasi penerus ayeuna anu berjuang. Nah, ku hal sakitu panginten Pak sapertos kumaha ayeuna ti pemerintahan desa ayeuna kedah kitu kedah kieu misalkan ayeuna ku abdi dilaksanakeun permohonan dugi ka ayeuna kitu malih ayeuna mah pangetan atos dugi lah so, naon kitu ageng alitna oge atos ditangani panginten ku pemerintah gitu Pak. Alhamdulillah gitu ngaturkeun nuhun pisan kana asa kumaha partisipasi bapak-bapak anu berjuang anu itu memperjuangkan karena ieu persoalan anu ngaturkeun nuhun pisan anu mumpul hal sakitu panginten dikawit Bapak Haji ayeuna aparantos almarhum panginten abdi oge sakedik ageungna teh asal nguningakeun namun dina hal ieu panginten anu kinangtos kita nguningakeun teh sapertos kumaha persisna gitu Pak. Nah, ku hal sakitu pangintennya pemerintah oge para naon kitu ayeuna anu ngatasi persoalan panginten aku meninga oge kanggo mengingat sareng menimbang eta mah teu langkung mung abdi berharap agung pisan Pak. Bagi anu teh atos rada gitu disebatkeun jenuh atos langsung di jenuh atos nyeri beuheung sesongeteun atuh teh ngantos keputusan kepastian hukumna Pak. Oke. Itu kepastian hukumna apakah ieu teh kepastian hukum teh naha bade dikumahakeun abdi anu tos duduk anu kirang langkung ayeuna panginten di tahun 42 gitu ayeuna ngadudukan abdi ieu lahan dugi ka ayeuna tahun 2024. Mengalah pertimbangkan atau seberapa tahun tapi teh guntang gantung gitu. Jadi guntang gantung nanti apakah itu teh? Abi teh masyarakatnya diaku warga negara atau henteu gitu. Upami disebat warga negara nya kedah gaduh panggilna abi teh sakedik ageungna nya ari identitas mah gaduh KTP itu ari KTP mah gaduh mung ari KTP teh kan teu gaduh legalitas cara ketentuan ayeuna anu didudukan Pak. Sok sanohon bari ayeuna abdi bertahan hidup di dieu anu tos 10 tahun seolah-olah abdi teh maksa. Itu jadi maksa teh mana teh aya cara naon kitu penimbangan atau mengingat dan menimbang pemerintah apakah orang tersebut seperti abdi di dieu teh nah ieu teh monyet atau napi jalmi gitu. Nah ada kumaha kan disebutna monyetna nya abdi teh monyet sapotong gitu jalmi sapotong. Disebat monyetna ada duduk di tahun itu di kawasan perhutanan di kawasan kehutanan. Saya panggilkan monyetna tadi teh tapi aya sebagian diaku warga desa. Saya datang aduh teh monyet sapotong jelema sapotong gitu. Tadi teh nah ada ditetepkeun jadi monyet antara piana dan ditetepkeun jadi jelema gitu. Lamun teh mah jadi we mun teh mah ayeuna warga desa panggilna. Ngalah abdi ngantos pisan kana sakumaha katantosan kepastian hukumna gitu legalitasna ieu masalah lahan anu digarap teh bade dikumaha gitu kaeta panginten Pak malih abdi anu berharap pisan mah abdi teh Pak ari aya kepastian hukum mah sing atuh gaduh pajak sajengkal mah gitu tah. Jadi kita gaduh pajak mah kan gaduh nanaon gitu. Hari gitu mah aya kepastian hukum boga babayaran pan ka negara teh gitu. Ari pajak mah pan merenan pajak boga bayaran ke pemerintah gitu. Ka eta Pak. Malah abdi ayeuna ngahaturkeun nuhun gitu ka ayeuna kepada generasi anu ngalajengkeun ieu anu sakitu banding tulangna malah dugi ka anu ayeuna mah panginten ngadugikeun aspirasi teh dugi gitu leres-leres jalanan aya anu ngadampingna ngahaturkeun nuhun abdi ka Bapak mudah-mudahan basing diengal pisan naon kitu di antos pisan anu saengal-engalna malih dina intina mah Pak di saha wae anu janten gitu ya pemerintah sing abdi teh ngantos naon kitu kebijakan anak atau nabi mengingat dan menimbang
Abi anu paratos kutakan 70 tahun penting Pak. Abi teh geura tetepkeun gitu. Geura tetepkeun cara kepastian hukumna gitu Pak. Abi diantos pisan, ayeuna pisan lah abi tos bangsa kieu pan abi mah wis atos 70 tahun. Malih atos langkung beli abi kabujeng peureum gitu Pak. Tah ayeuna mengpeng abi nah mengpeng abi aya keneh gitu. Abi hoyong gitu. Nampi karena eta kepastian hukumna gitu Pak. Oke. Jadi mungkin harapan ini campur ya nanti di translate. Kalau misalnya nanti dari pemerintah ataupun dari kawan-kawan yang lain yang fokus untuk pemberdayaan masyarakat dan advokasi di masyarakat. Jadi yang kita tangkap substansi dari Abah Amar adalah beliau mewakili masyarakat yang ada di Kampung Margamulya ini, Desa Mekarwangi. Beliau berharap pemerintah itu segera mengeluarkan kepastian hukum. Bentuknya, kalau misalnya ini masih tetap di dalam kawasan hutan, segera mungkin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu memberikan kepastian, kejelasan. Dan secepatnya juga kepastian hukum tadi berbicara tentang pajak dan lain itu sudah menjadi sebuah hal yang niat baik buat negara sebetulnya dari warga negara Indonesia. Beliau ini menginginkan secara langsung untuk ada pengakuan dari negara melalui sertifikat tanah atau hak milik, itu Pak. Ya. Hak milik buat seluruh warga masyarakat yang dianggap menduduki kawasan hutan dan sudah menjadi pemukiman. Jadi secepatnya ada kejelasan yang ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang nanti akan direkomendasikan ke Menteri BPN atau RBPN supaya menjadi ada kepastian hukum. Terlepas teknisnya seperti apa, karena kemarin kami juga mendampingi di lapangan kemarin dengan tadi Kementerian Lingkungan Hidup yang validasi dan dari Dinas Kehutanan, terus dari Perkim dan yang lain-lain, instansi yang lain juga ikut sudah dilakukan. Tinggal mungkin bagaimana statusnya sekarang. Itu harapannya sudah jelas. Abah Amar mewakili warga sebagai tokoh, karena tokoh yang pertama sudah almarhum Pak Haji Amar. Sekarang Abah Oman. Mbah Soma sebagai saksi hidup di sini sangat berharap banyak, karena beliau juga tadi berbicara, beliau sudah lebih dari 20 tahun memperjuangkan hak tanah ini. Nah, mudah-mudahan pemerintah ini bisa mendengar secepatnya. Nah, mungkin itu dari Mbah Amar. Nah, kita akan bertanya kepada pemerintah terkecil dari desa, yaitu Pak RW. Pak RW, harapan, karena ini sudah menjadi RW, berapa dusun, berapa RW sekarang yang dia di wilayah Margamulya ini? Yang masuk ke dalam pemukiman ya? Pemukiman dalam kawasan ini berapa RW? 4 RW. 4 RW itu masuk di dalam kawasan hutan. Iya. Statusnya belum jelas. Jelas. Nah, harapan Pak RW sekarang untuk pemukiman ini, karena kan sudah nih divalidasi, diverifikasi sudah secara nama orang per orang, gitu kan, bangunan dan lain sudah diverifikasi. Nah, harapan Pak RW bagaimana? Apakah memang mau menunggu atau misalnya harus secepatnya, misalnya di mana gitu? Silakan Pak RW. Harus secepatnya. Harus soalnya jantannya pamit mah bari ngajengkeun bangunan-bangunan sanes teh anu sapertos melalui pemerintah anu janten kendalana ieu teh dina perkawis tanah. Ieu teh tanah teh kedah aya nya surat persuratannana, kedah hak milik lah. Sapertos abi contoh ngajengkeun bari ngagengan masjid teu tiasa soalna anu janten kendala tanah. Manawi abdi mengharapkan pisan ayeuna hoyong secepatna Pak. Margi naon? Ayeuna kieu Pak. Sanes teu acan panginten atanapi bade diantep we da geuningan dina waktos kieu mah warga masyarakat terutami anu aya di lingkungan Margamulya ieu dina waktos kieu mah bade aya pemilihan tina ikawit kepala desa dugi ka pemerintah naon presidenan dipriogikeun nah ari ayeuna kedudukan warganya sebagai abdi
teu acan aya perhatosanana tah bade iraha. Abdi mengharap pisan sebagai ketua RW 15 di dieu. Abdi mengharapkan pisan soalna abdi di wilayah RW 15 oge atas 200 kakak Pak. Atas 200 kakak. Tah upami teh mah ke kadepana bade kumaha ieu. Upami teu aya ayeuna solusina sapertos anu ayeuna di Bagian hukumna. tah ayeuna nyuhungkeun nah bade kumaha ieu tanah ieu abdi hoyong pisan nguping atanapi nampi pisan nyata sapertos anu tadi tos disangungkeun ku Bapak hoyong ngagaduhan sertifikat Pak sakitu. Abdi sebagai ketua RW 15. Jadi memang permasalahan tanah ini di negara kita sampai saat ini menjadi PR besar buat pemerintah. Karena memang menurut hemat kami ini seharusnya ditata dari awal sebelum masyarakat ini berharap. Harusnya ditata dari awal. Tapi sudahlah. Sekarang tadi dari Pak RW sebagai tokoh lingkungan, juga dari Abah sebagai tokoh yang memang memperjuangkan dari awal bersama almarhum. Mudah-mudahan saya berharap pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun Presiden ini bisa secepatnya untuk Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta ini, Kabupaten Bandung Barat ini secepatnya direalisasikan. Ya, direalisasikan supaya mereka itu tadi berharap ada kepastian hukum dari negara. Karena mereka adalah rakyat yang memang istilahnya wajib diurus oleh negara sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi memang saya berharap nanti pemangku kebijakan, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri LHK, secepatnya berkoordinasi dengan ATR BPN untuk memastikan kepastian hukum dari masyarakat yang menduduki kawasan hutan. Nah, itu dari Pak RW dan Abah. Nah, sekarang kita tanya kepada tokoh pemuda. Nah, Bang, dari versi tokoh pemuda nih, kan Bang juga kebagian dari generasi terbaru lah dianggap untuk memperjuangkan tanah ini. Harapan dari para pemuda, tadi kan kepastian hukum jelas nih. Nah, harapan dari pemuda, Mang sebagai tokoh pemuda, apa kira-kira kepada pemerintah untuk regulasi PPTKH ini? Silakan Bang. Sama aja sama Pak RW, si Papa, berharap dari pemuda mah, karena ya begitulah. Ketika benar kata Pak RW, ada bantuan misalnya dari Dinas Pertanian mau membangun itu apa, lumbung air apa Coba terus domba, kami dong kita susah Pak ketika ini status tanahnya masih ada di kawasan hutan gitu. Terus lagian kan di sini lahan itunya, lahan tanah miliknya itu cuma berapa hektar Pak? Di wilayah 4 RW ini lahannya kalau nggak salah cuma 30 hektar lahan miliknya. Hak milik itu cuma 30 hektar. Ya berharap dari pemuda mah agar secepatnya gitu, kasihanlah pada mereka, ketentuan hukumnya yuk agar segera di itu. Jelas. Warga di sini ya siap gitu waktu untuk bayar pajak, untuk ini, untuk sementara ini sharing nggak ada ya, pajak nggak ada kepastian gitu. Kalau ada pajak misal pun kan itu ada kepastian, ada kekuatan. Ketika di sini tinggal di sini kita bayar sharing lah apalah gitu. Kalau sekarang udah hampir berapa tahun Pak, 3 tahun itu nggak ada iuran A, B, C, D ya. Jadi kekhawatiran warga itu semakin khawatir. Ya berharap mah dari pemuda mah, sebagai pemuda ya segera mungkin lah itu SK-nya, SK itu apa, sertifikat ya segera ya mungkin itu harapan dari tokoh pemuda. Ini masuk dusun berapa Pak? Dusun 4 ya, masuknya ke dusun 4.
Total bangunan yang diusulkan kemarin itu 67 kakak. ya. Bangunannya berapa? Bangunannya sekitar 550 bangunan. 550 bangunan. Ini Belum terlalu masjid, fasilitas umum, pemakaman. Di sini pemakaman semuanya gak ada yang di tanah milik. Iya, nggak ada. Semuanya itu di kawasan perhutani. Jadi semuanya fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun itu sudah ada masjid, sekolah ada Pak? Sudah ada sekolah negeri, sudah ada jalan, infrastruktur, ada juga pemakaman umum warga. Dan tadi dibilang oleh Imam bahwa di sini tuh kepemilikan tanah pribadinya itu cuma 30 hektar. Bayangkan dari 550 bangunan itu cuma 30 hektar dan itu mayoritas masuk di dalam kawasan. Nah, ini memang kami harapkan menjadi pertimbangan kepada pemerintah, dalam hal ini kementerian tadi dan presiden. Kami berharap Bapak Presiden sebelum lengser memberikan oleh-oleh, memberikan semacam istilahnya mah kenang-kenangan terindah buat masyarakat yang memang saat ini lagi berjuang supaya tadi ada kepastian hukum, tempat tinggalnya itu disertifikatkan oleh negara. Saya berharap seperti itu karena memang penting sekali menurut kami kepastian hukum ini. Tadi disampaikan juga oleh Pak RW, Abah dan tokoh pemuda bahwa mereka siap mengikuti regulasi dari negara. Yang penting harapan mereka tentang kepastian hukum ini ada kepastian dan mereka mendapatkan sertifikat resmi dari pemerintah bahwa tanah ini sudah resmi dan bersertifikat dan dimiliki oleh masyarakat Desa Mekarwangi atau tepatnya Dusun 4 Kampung Margamulya. Mungkin itu dari kami. Mudah-mudahan harapan-harapan tadi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh dan tokoh pemuda itu menjadi pertimbangan dan secepatnya direalisasikan oleh negara, dalam hal ini presiden ataupun pembantu presiden, menteri, secepatnya merealisasikan harapan-harapan karena ini sudah lebih dari 30 tahun. Sudah lebih dari 30 tahun, bahkan mungkin lebih dari 50 tahun bisa juga lebih. Karena dari tahun 42 sekarang 2024 sudah lebih dari 40 tahun. Jadi ini harus penting sekali, jangan sampai nanti ini berlanjut di tempat-tempat yang lain. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi kepada Pak Presiden dan Menteri supaya untuk Desa Mekarwangi Dusun 4 RW Margamulya ini secepatnya direalisasikan karena sudah secara administrasi dan validasi sudah dilakukan oleh kementerian. Cuman sampai saat ini belum ada kepastian tanah ini, gitu kan. Apakah sudah dikeluarkan dari kawasan hutan dan sudah berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN atau bagaimana? Itu yang memang yang memang seharusnya menyampaikan informasi kepada masyarakat yang ada sebagai pengusul. Nah, untuk selanjutnya mungkin tuntutannya sudah jelas. Mereka pengen kepastian hukum, pengen mempunyai sertifikat supaya ada ketenangan. Dan saya yakin dalam hal ini Pak Presiden, Bu Menteri dan Pak Menteri akan mendengar aspirasi dari masyarakat di sini. Dan saya yakin akan secepatnya harapan-harapan mereka dikabulkan oleh Pak Presiden dan Ibu Menteri serta Pak Menteri. Demikian, semoga ini menjadi nilai edukasi dan wawasan untuk kawan-kawan yang masih berjuang untuk mengambil hak-haknya pada negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Jadi itu Pak cerita tadi lahan 30 hektar, ini 570 kakak